Imam Junaid al-Baghdadi memiliki nama lengkap Abu Qasim al-Junaid ibnu Muhammad ibnu Junaid al-Baghdadi. Ia kemudian lebih populer dengan panggilan al-Junaid al-Baghdadi dan terkadang juga dipanggil al-Junaid saja. Lahir di kota Nihawan, Persia dan wafat pada 298 Hijriah atau 910 Masehi. Pemilik nama lengkap Junaid bin Muhammad Abu al-Qasim al-Khazaz al-Baghdadi ini menjadi anak yatim sejak kecil. Dalam usia belia, dirinya diasuh oleh paman dari garis ibundanya, Syekh Sari As-Sakoti yang juga merupakan seorang sufi. Rumah sang paman kerap menjadi tempat berkumpulnya para salik. Mereka mendiskusikan berbagai masalah keagamaan di sana. Karena itu, Junaid bin Muhammad sejak masih muda sudah akrab dengan majelis keilmuan. Sifat-sifatnya sebagai penuntut ilmu pun mulai terbentuk berkat pembiasaan itu. Sekitar usia 25 tahun, Junaid bekerja sebagai pedagang. Ternyata, ia memiliki keterampilan dalam berbisnis. Tokonya selalu ramai oleh pelanggan. Bahkan, lama-kelamaan dirinya menuai kekayaan dan reputasi di tengah masyarakat. Keberhasilannya dalam berbisnis tidak serta-merta membuatnya silau akan perkara-perkara duniawi. Dirinya tetap tampil sebagai sosok pembelajar yang zuhud, tidak rakus dunia. Junaid selalu bergegas menutup tokonya menjelang waktu azan sholat tiba. Tabiat lainnya adalah gemar bersedekah, terutama dalam membantu kelompok-kelompok miskin dan duafa. Menekuni tasawuf tidak berarti mengabaikan syariat. Justru Junaid membuktikan dirinya sebagai penuntut ilmu yang tekun dalam disiplin fikih. Dalam bidang ini, ia berguru langsung kepada Imam Abu Thawr. Dengan bakat kecerdasan yang dimilikinya, Junaid mampu menguasai ilmu fikih dengan baik. Bahkan, ia disebut-sebut sebagai pakar dalam fikih mazhab Abu Thawr. Kelebihan tersebut membuat Junaid dipercaya untuk mengajar dan memberikan fatwa pada usianya yang relatif muda, yaitu 20 tahun. Keahliannya dalam disiplin ilmu fikih mendapat legitimasi dari banyak kalangan. Suatu saat, Ibnu Suraiz pernah didatangi seseorang yang terkagum-kagum dengan paparan fikihnya. Ketika ditanya bagaimana Ibnu Suraiz mampu menguasai bahasan tersebut, ia pun dengan tegas mengatakan bahwa apa yang didapatkannya adalah berkat kefakihan sang guru yang tak lain adalah Junaid. Selain bidang fikih, Junaid menguasai sejumlah disiplin ilmu, termasuk hadis. Namun, Junaid tidak pernah bersinggungan dengan disiplin ilmu kalam karena sang paman tidak memperkenankan Junaid kecil untuk mempelajarinya. Kapabilitas keilmuannya diakui oleh banyak kalangan, baik teman maupun muridnya. Teman semasanya seperti Al-Muhasibi, Az-Zari, dan Abu Sa'id Al-Kharaz memberinya gelar atau julukan sebagai Syekh At-Taifah. Al-Qushairi dalam risalahnya memberikan julukan pemimpin dan imam kaum sufi, Sayyidu Hazihi At-Taifah wa imamuhum. Orang-orang mengenalnya sebagai sufi yang selalu mengutamakan keselarasan antara ajaran dan praktik tasawuf dengan kaidah-kaidah syariat. Ketegasannya dalam hal ini terangkum dalam kesaksian Al-Qurani. Sebagai dinukil dari Itaf Al-Daki, ia berkata, "Pengetahuan kami ini kaum sufi terikat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal itu pun mengindikasikan bagi sang syekh tidak ada pertentangan antara sufisme dan sumber ajaran Islam." Salah satu puncak karir Syekh Junaid ialah menjadi hakim kepala Qadi Baghdad. Ada satu peristiwa berkaitan dengan ini. Pada masa itu, salah seorang murid Syekh Junaid adalah Mansur Al-Halaz, yakni dengan seorang pengamal tasawuf yang cukup eksentrik. Orang Persia kelahiran Tur itu terkenal lantaran pernah berucap, "Ana al-haq, aku adalah kebenaran." Sebagai Qadi Baghdad, Syekh Junaid tampak menghadapi dilema. Berbagai pengaduan datang kepadanya untuk mengeluhkan perangai dan penyimpangan Al-Halaz. Di satu sisi, Syekh Junaid memahami pemikiran dan gejolak spiritual yang dialami muridnya itu. Namun, di sisi lain, Al-Halaz pun berkali-kali menyatakan pernyataan spiritual Satahat yang membuat kaum muslimin resah dan bingung. Dalam kapasitasnya sebagai Qadi Baghdad, Syekh Junaid diwajibkan menandatangani pengesahan tuntunan eksekusi mati atas Al-Halaz. Berkaitan dengan peristiwa ini, ia kemudian menulis, menurut syariat, ia Al-Halaz bersalah, namun dalam hakikat hanya Allah yang mengetahui. Hingga akhir hayatnya, Syekh Junaid terus mengajarkan tasawuf. Murid-muridnya mencatat banyak untaian hikmah dari nasihat-nasihatnya.
Di antaranya adalah sebagai berikut. Kami tidak mengambil tasawuf dari omongan dan kata-kata, tetapi dari rasa lapar dan melepaskan diri dari godaan duniawi, dan dengan meninggalkan kebiasaan dan kesenangan kami. Jika saja aku mengetahui satu pengetahuan yang lebih agung daripada tasawuf, aku akan mendatanginya meskipun harus merangkak. Allah menyucikan hati seseorang menurut kadar ketulusan hati orang itu dalam mengingatnya.